Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nani Nurhayati di sini with Dia Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, kita lanjut soal-soal SKB Bidan tahun 2020 ya. Bagian 2-nya. Bagian kemarin sudah dibahas sebagian ya. Sebelumnya, jangan lupa di subscribe, comment, and share. Terima kasih. Before we begin our study, it is better for us to read Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Nyonya R, G3, P1, A1 datang ke bidan pada pukul 11 dengan keluhan merasakan kencang-kencang secara teratur namun belum ada keinginan untuk meneran. Hasil pemeriksaan menunjukkan pembukaan telah lengkap dengan ketuban masih utuh. Selain itu, kepala turun di HOS 3 dan DJJ-nya 140 kali per menit. HIS-nya 3 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik. Soalnya, untuk membantu penurunan kepala janin, posisi yang tepat adalah berdiri, terlentang, duduk, miring kiri, ditotomi. Nah, untuk membantu penurunan kepala janin, posisi yang tepat adalah dengan jongkok atau berdiri. Namun, ini jarang dilakukan ya. Memperbesar dorongan untuk meneran, mengurangi rasa nyeri. Posisi ini beresiko terjadinya laserasi, yaitu perlukaan jalan lahir. Nah, jawabannya adalah berdiri. Kalau kebanyakan kita bersalin itu posisinya litotomi ya. Tapi untuk membantu penurunan kepala janin, posisi yang tepat adalah berdiri atau jongkok. Nomor 15. Simbol pengisian air ketuban pada partograf adalah D, J, K, M, U. Ya, di dalam partograf itu keterangan untuk air ketuban, U itu untuk utuh, kemudian J-nya untuk jernih, M-nya untuk mekonium, D-nya untuk darah, K-nya itu untuk air ketuban yang sangat kering. Jadi di soal tadi disebutkan ketubannya masih utuh, jadi simbolnya adalah U ya. Nah, U utuh, J jernih, M mekoneal ya. Jadi dilihat dari huruf pertamanya ya. Ini K-nya untuk kering. Nah, ada juga molase atau penyusupan. Kalau tingkat 1 tidak ada molase, suturannya teraba berjarak. Tingkat 1 saling bersentuhan. Kalau tingkat 2 itu tumpang tindih tapi masih bisa dipisahkan. Kalau 3 itu tumpang tindih banget, tidak bisa dipisahkan ya. Jadi simbol air ketuban yang tadi itu utuh ya. Tindakan yang dilakukan oleh bidan, nah di sana tadi disebutkan ibu belum ada keinginan untuk meneran, tetapi ketubannya masih utuh ya, pembukaannya lengkap. Apa yang dilakukan oleh bidan? Yaitu A. Pecah ketuban, P. Vaginal tusi, C. Memimpin meneran, D. Merujuk ke rumah sakit, atau E. Menganjurkan miring kiri. Nah, kalau pembukanya udah lengkap yaitu langsung persalinan ya, pimpin meneran. Tetapi tindakan yang paling tepat untuk proses persalinan kala 2 itu pecahkan ketuban untuk mempercepat proses penurunan kepala bayi, juga mempercepat proses persalinan. Jadi jawabannya adalah pecah ketuban. Nomor 17. Bayi baru lahir umur 8 jam lahir di bidan praktek mandiri. Terdengar menangis terus-menerus seperti merintih. Ketika dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil suhunya 36,6 derajat Celcius, respirasinya 67 kali per menit, nadinya 98 kali per menit, kulit teraba dingin, kemudian popok bayinya basah. Mekanisme kehilangan panas apa yang terjadi pada bayi tersebut? A. Radiasi, B. Konfusi, C. Konduksi, D. Konveksi, E. Evaporasi. Nah, di sini ada konveksi ya seperti ini,
evaporasi, konduksi, radiasi. Evaporasi adalah kehilangan panas ke udara di dalam ruangan melalui kulit atau selaput mukosa. Kalau konduksi itu terjadi jika BBR pada permukaan yang dingin atau padat ya, gini ya, permukaan. Radiasi itu ketika panas berpindah dari bayi ke benda padat. Radiasi dari bayi ke benda padat tanpa melakukan kontak langsung. Kalau konveksi itu kehilangan panas dari kulit bayi ke udara yang bergerak. Jadi untuk popok bayi yang basah itu adalah evaporasi ya. Popok basah itu berasal dari cairan, kehilangan panas secara evaporasi. Nomor 18. Seorang perempuan berusia 22 tahun melahirkan bayi 1 jam yang lalu di bidan praktek mandiri dan bayinya tidak segera menangis. Hasil pemeriksaan sekilas tubuh bayi kebiruan di bagian ekstremitas. Denyut jantungnya lebih dari 100 kali per menit, gerakannya lemah, bernapas dengan lemah. Berapakah nilai Apgar pada kasus tersebut? Nah, ini gambarnya ya. Kalau apprehensi ini warna kulit, puls jantung ya, ada G-nya untuk Grimmage, Apgar ya, apprehensi, puls, Grimmage, activity dan respiratory. Tubuh bayi kebiruan di bagian ekstremitas, berarti sebagian ya, berarti 1. Kemudian denyut jantungnya lebih dari 100 kali per menit. Oh bagus, jadi ini nilainya 2. Gerakan lemah, geraknya lemah, berarti 1. Napasnya lemah, mana napasnya lemah, itu juga 1. Respiratory ya. Nah kita hitung jadi 1, 3, 4, 5. Jadi Apgarnya adalah Apgar 5. Oke, lanjut nomor 19. Salah satu manfaat Pospindu PTM adalah kadar memperoleh kesehatan yang maksimal, mengetahui lebih dini pada orang yang dengan penyakit menular, C. Screening awal penyakit menular, mendapatkan rujukan individu ke fasilitas kesehatan lanjutan, E. Modifikasi perilaku kadar agar bisa mencegah penyakitnya. Ya, kalau manfaat Pospindu itu yang pertama untuk mengetahui faktor risiko penyakit tidak menular ya, berarti ini salah yang B ya. Kemudian melakukan upaya intervensi faktor risiko PTM dengan modifikasi perilaku dengan edukasi. Nah ini benar tapi ini kader jadi salah. Kemudian melakukan rujukan bagi individu beresiko tinggi yang memerlukan layanan pengobatan lebih lanjut. Nah ini rujukan individu bagi resiko tinggi ya, ini kurang lengkap ya. Kemudian yang A-nya kader, ini juga kader lagi ya, salah. Jadi yang paling tepat adalah screening awal penyakit menular. Oke, nomor 20. Nyonya E, 26 tahun, ke bidan praktek mandiri, mengeluh sudah 2 bulan tidak menstruasi, perut bagian bawah nyeri, dan mengeluarkan bercak darah berwarna coklat. Hasil pemeriksaan dalam, belum ada pembukaan porsio, kemudian nyeri goyang porsio, PP-tesnya positif. Diagnosa yang tepat untuk Nyonya E adalah molahidatidosa, abortus incipiens, abortus imminens, abortus incomplete, atau kehamilan ektopik terganggu. Nah, di sini sebutkan PP-tes positif. PP-tes positif berarti dia hamil ya. Hamil, kemudian tidak ada pembukaan, nyeri goyang porsio. Nah, ini adalah kunci dari soal ini. Kuncinya adalah nyeri goyang porsio, tapi dia hamil, keluaran darah berwarna coklat ya. Itu adalah tanda-tanda kehamilan ektopik terganggu ya. Nah, di sini dasar diagnosisnya tes kehamilan positif, perdarahan pervaginam, sering nyeri perut hebat ya. Nah, perut bagian bawah nyeri, ini juga ada ya. Terus pemeriksaan fisik.
Uterusnya keadaan umumnya sakit, nyeri tekan, kemudian pemeriksaan ginekologinya OUE tertutup. Nah, di sini juga pemeriksaan dalam ya. Tidak ada pembukaan porsio. Kemudian uterusnya membesar karena dia hamil. Kemudian nyeri goyang porsio. Perut membesar hamil, tapi hamilnya di luar kandungan ya. Kemudian ini adalah kuncinya, nyeri goyang porsio. Ini merupakan tanda KET. Nah, pengelolaannya bagaimana? Atasi shock dengan pemberian cairan infus, persiapan darah dan transfusi, kemudian operasi laparotomi sito. Karena biasanya kalau KET itu terjadi nyeri, kalau nyeri pasti di dalamnya itu pecah ya, jadi timbul perdarahan di dalam, otomatis ya, jadi harus dilakukan operasi dan persiapan darah. Ya, jawabannya di sini adalah KET. Lanjut nomor 21. Nyonya F, 36 tahun, G1P0A0, hamil 30 minggu, datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan waktu bangun tidur mengeluarkan darah segar lewat jalan lahir. Ya, kemudian tidak disertai nyeri perut, hasil pemeriksaan keadaan umum lemah, pucat, tensinya 90/60, HB-nya 8,4 gram. Diagnosis untuk Nyonya F adalah ruptur uteri, abortus imminent, placenta previa, placenta previanya 2, atau solusio placenta. Kalau imminent ini enggak ya, karena ini hamilnya udah 30 minggu. Kemudian kalau placenta previa atau solusia placenta, ya kita lihat dulu kalau merah segar di sini. Nah, keluaran merah segar itu tanda-tanda apa? Tanda-tanda placenta previa ya. Nomor 22. Nyonya S, umur 26 tahun, datang ke bidan praktek mandiri. Kehamilan 3 bulan, perdarahan sedikit, mengeluh mual muntah 4-5 kali sehari. Hasil pemeriksaan tensinya 140/90, DFU 3 jari di bawah pusat, balut temennya negatif, DCJ-nya negatif. Nah, diagnosa Nyonya S adalah KET, AB imminent, mola hidatidosa, hiperemesis, atau PR. Nah, di sini mual muntah, kemudian balot temennya tidak teraba, DJJ tidak teraba. Kalau misalkan 3 bulan itu sudah terdengar ya, apalagi di USG biasanya udah kelihatan ya. Kalau ini tidak ada, balot temannya juga tidak ada, kemudian mual muntah, perdarahan. Nah, ini merupakan tanda-tanda mola hidatidosa atau hamil anggur. Nah, mola hidatidosa itu berkembang tidak wajar kehamilannya, di mana tidak ditemukan janin dan hampir seluruh perikorialis mengalami perubahan hidropik ya. Sedangkan kalau misalkan disertai janin, ada janinnya, itu disebut mola parsialis atau partial mole. Ya, makroskopiknya gelembung-gelembung putih tembus pandang berisi cairan jernih dengan ukuran yang bervariasi. Gejalanya amenore ya. Kemudian adanya bercak darah, kemudian uterusnya membesar uterus lebih besar dari usia kehamilannya, uterusnya teraba lembek, DJJ-nya tidak ada, tidak ditemukan tanda pasti kehamilan, kemudian preeklamsi terjadi lebih mudah dari kehamilan biasa. Kemudian ada gejala hiperemesis gravidarum, yaitu tanda-tanda mola hidatidosa. Yang diagnosis pastinya itu keluar gelembung-gelembung molanya ya. Penanganannya itu evakuasi, dilakukan suction kuretase ya, diikuti dengan sedokuret, atau dilakukan histerektomi profilaksis pada jumlah anak yang cukup dan umur lebih dari 35 tahun ya. Jadi dilakukan histerektomi bila sudah punya anaknya yang cukup ya, umurnya juga lebih dari
35 tahun. Pantauannya cegah kehamilan minimum selama 1 tahun, periksa serum HCG setiap 2 minggu, pertahankan terapi sampai kadar serum turun. Ketika kadar serum mencapai normal, kemudian periksa kadar serum tiap bulan selama 1 bulan, dilanjutkan dengan 2 bulan sekali sampai 1 tahun. Pemantauan dapat dihentikan dan pasien boleh hamil setelah 1 tahun. Ronsen paru-paru juga dilakukan untuk mencari metastasis di vulva ya. Nah, ini gambar USG-nya. Kalau mau lahir dari tosa seperti ini ya, hamil anggur gitu ya. Nomor 23, Nyonya D, 23 tahun, G1P0A0, datang ke bidan untuk memeriksakan kehamilannya. Keluhannya mual muntah terus-menerus, tidak nafsu makan, nyeri epigastrium, tidak menstruasi selama 2 bulan. Nah, hasil pemeriksaannya tensinya 90/60, nadinya 96 kali per menit, napas tercium bau aseton. Ya. Kemudian PP tesnya positif, berarti dia hamil ya. Kemudian Nyonya D itu diagnosanya apa? Dengan keadaannya tadi keluhannya seperti itu, diagnosanya apa ya? Emesis gravidarum, hiperemesis tingkat 1, hiperemesis tingkat 2, hiperemesis tingkat 3, atau hiperemesis tingkat 4. Nah, hiperemesis ini ada tingkatannya ya. Nah, diagnosa emesis mual muntah. Hiperemesis berarti lebih ya, lebih mual muntah, mengganggu aktivitas dan keadaan umum. Dijumpai pada kehamilan muda. Tanda ada tingkat 1, mual muntah terus menerus, nyeri urut hati, ibu lemah. Kalau di soal disebutkan ini mual terus menerus ya, mual terus menerus, tensinya menurun ya, ini tensi juga menurun, kemudian nadinya naik ya, nadinya juga naik. Nah, ini yang khasnya bau aseton. Kalau bau aseton itu napas dan urin berbau aseton, itu merupakan tingkat 2. Jawabannya yang C ya. PPTS positif karena dia hamil, udah tentu ya, hiperemesis gravidarum. Jadi jawabannya adalah yang hiperemesis tingkat 2. Nyonya M, P5A0, umur 35 tahun, melahirkan bayi laki-laki dengan berat badan 3.600 gram. Plasenta lahir spontan, perdarahan 550 cc. Kontraksi uterusnya lembek. Berdasarkan kasus tersebut, ya, terjadi perdarahan. Nyonya M disebabkan oleh ini, dilihat dari ini perdarahannya banyak ya, dilihat dari ini kontraksi uterusnya lembek. Kalau kontraksi uterus lembek itu tanda atonia uteri ya. Jawabannya adalah atonia uteri. Ini di sini dilihat. Nah, atonia uteri ini uterus tidak berkontraksi atau lembek. Kalau robekan jalan lahir itu uterusnya keras. Nah, kalau retensio plasenta juga uterusnya berkontraksi. Jadi yang tidak berkontraksi itu disebut atonia uteri. Nyonya A, umur 23 tahun, datang ke bidan praktek mandiri, hamil pertama kali, mengeluh mengeluarkan darah plek-plek dari jalan lahir selama 2 hari. Kemudian OUE-nya tidak ada pembukaan. Diagnosa Nyonya A adalah Blitz opum, abortus incipient, abortus incomplete, abortus complete, atau abortus imminens. Nah, kalau darahnya plek saja ya, kemudian OUE tidak ada pembukaan, itu abortus iminen. Abortus iminen itu apa? Abortus yang mengancam ya. Ini yang mengancam. Kalau abortus incipient itu berlangsung ya, sedang berlangsung. Kemudian incomplete itu keluar sebagian. Kalau ini komplit seluruh konsepsinya keluar, seluruh keluar ya. Nah di sini ya, abortus iminen itu serviksnya tertutup, tidak ada ekspulsi.
perdarahannya sedikit ya, black flags. Jadi abortus imminens ya jawabannya. Nyonya M, G6P3A2, umur 34 tahun, hamil 29 minggu, datang ke rumah sakit dengan keluhan perdarahan pervagina merah kehitaman, nyeri perut menetap, gerak janin tidak dirasakan oleh ibu, DJJ-nya tidak terdengar, palpasi ditemukan perut terabak keras. Nah, palpasi perut terabak keras, DJJ-nya negatif, merah kehitaman ya. Tensinya 120/80, nadinya 80, suhunya 36. Diagnosis yang dapat ditegakkan pada kasus di atas adalah pasta previa, plasenta previa, solusio plasenta, plasenta retak rendah, atau hipertensi dalam kehamilan. Kalau hipertensi aja ini enggak salah ya, tensinya bagus. Nah, kalau tidak ditemukan DJJ itu solusio plasenta, kemudian ini perdarahannya merah kehitaman ya. Nah, perut terabak keras. Nah, itu adalah tanda-tanda solusio plasenta. Nah, di sini ada patofisiologinya, pembuluh darah plasenta, uterus membentuk hematoma, desi2, perdarahan, kemudian itu karena terjadi solusio itu plasenta di dalam terlepas sehingga perdarahan di dalam dan menyebabkan DJJ-nya tidak terdengar akhirnya ya, karena suplai dari plasentanya lepas ya gitu di dalam. Kemudian uterusnya tegang keras ya seperti papan, perdarahan dari jalan lahirnya merah kehitaman, nyerinya terus menerus ya, dan akhirnya karena perdarahan banyak akhirnya shock ya, jadi harus segera dilakukan penanganan oleh dokter kalau terjadi tanda-tanda solusio plasenta. Nomor 27, Nyonya R 18 tahun datang dengan ibunya sudah beberapa kali head dengan jumlah darahnya sangat banyak. Darah keluar disertai dengan bekuan darah dan jadwal haid teratur seperti biasanya. Akhir-akhir ini setiap menstruasi disertai dengan perasaan sakit yang hebat, padahal sebelumnya tidak pernah seperti itu kalau sedang mens katanya. Apakah diagnosa sementara pada kasus tersebut? A. Polip endometrium, B. Endometrium, C. Mioma uteri, D. Disfungsi uterus bleeding, atau salpingitis. Jawabannya adalah endometriosis. Nah, endometriosis adalah ketumbuhan endometrium, tisu dinding rahim di luar rahim di mana ia menebal ya. Jadi penebalan dinding rahim, mengurai dan berdarah seperti kita menstrual gitu ya. Tanda-tandanya headnya sakit atau dismenor, sakit melakukan hubungan seks, perdarahan berlebih ya ketika headnya, kemudian lemah, sembelit, perut kembung, muntah ya. Nah, jadi di sini ada kan ya jumlah darahnya banyak. Nah, ini tandanya jumlah darahnya banyak disertai bekuan darah. Jadwal headnya jadi keluaran darah yang banyak, kemudian sakit, itu tanda-tanda endometriosis. Nah, ini penebalan pada dinding rahim ya, yang ini ya, tuh. Itu endometriosis. Oke, lanjutnya Nita berusia 26 tahun datang ke bidan dengan keadaan umum lemah, pucat, dan perut tampak membesar. Periksa fisik, tinggi fundus uteri 3 jari di bawah pusat, serta teraba lunak dengan balotemen negatif. Dari anamnesa didapatkan bahwa Nyonya Nita belum pernah menstruasi, setiap bulan merasakan nyeri siklik kurang lebih 5 hari. Nyonya Nita mengalami kanker cervix, kanker payudara, amenore, dysmenor, atau cryptomenorrhea. Ya, kalau kanker payudara enggak ya, yang ini diobrolinnya juga ini belum pernah menstruasi, kemudian nyeri siklik ya tiap bulan 5 hari ya. Nah, ini juga nggak ada tanda-tanda serviks di soal kanker serviks. Amenore iya, amenore ya, tapi di sini ada
apa? Ada tanda-tanda tidak keluar headnya ya. Dysmenor iya, dysmenor. Cryptomenorrhea iya ya. Nah, diagnosa cryptomenorrhea adalah nyeri siklik kurang lebih 5 hari tanpa perdarahan. Kemudian nyeri siklik itu tanpa head, sering disebut molimina menstrual. Himen yang menonjol yang berwarna kebiru-biruan karena darahnya terkumpul di belakangnya ya. Jadi jawabannya adalah cryptomenorrhea. Jadi darah mens keluar ya, tapi tidak keluar karena himennya tertutup gitu ya. Nyonya K umur 18 tahun datang ke BPS dengan ibunya untuk periksa. Keadaan umumnya pucat dan perut membesar dengan teput 3 jari di bawah pusat serta teraba lunak dengan balotemen negatif. Hasil anamnesa Nanaka ini belum pernah menstruasi. Setiap bulan merasa nyeri siklik kurang lebih 5 hari. Ya, ini sama ya. Dari hasil pemeriksaan tensinya 110/70, HB-nya 9, nadinya 80, respirasi 20 kali per menit. Bagaimanakah tindakan tenaga medis untuk mengatasi kasus Nanaka di atas? Nah, ini disebutkan belum pernah menstruasi, nyeri siklik. Nah, ini tanda cryptomenorrhea ya, sama dengan soal yang tadi. Nah, ini bagaimana tindakan medisnya kalau terjadi cryptomenorrhea? Yaitu A. Himenotomi, B. Ekstirpasi himen, C. Insisi himen, D. Radiasi himen ya. Kan cryptomenorrhea itu atresia himenalis, maka harus dilakukan insisi dan eksisi sebagian himen. Jadi jawabannya adalah C. Keadaan cryptomenorrhea ini headnya ada tapi darahnya tidak keluar karena tertutup traktus genitalis, cervix atau vagina atau himen. Kelainan ini terjadi karena adanya kelainan bawaan pada alat genitalia wanita, seperti tidak adanya lubang vagina atau genitalia interna itu tidak ada ya. Jadi jawabannya yang C. Oke, terima kasih. Sekian soal-soal kebidanan yang muncul di tahun kemarin ya. Jangan lupa di subscribe, comment, and share. Mohon maaf bila banyak kekurangan, kelebihannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita lanjut ke soal-soal yang lain di kesempatan berikutnya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.